Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja, tapi seperti biasa tetap do your own research, gunakan uang sebijak-bijak mungkin, tetap pakai uang dingin, dan kalau bisa selalu mencari berita pembanding. Oke, saya akan update PP ya, atau Pepcoin di video kali ini. Untuk market per video ini saya buat teman-teman agak menguat, tapi ya sekali lagi ini masih recover biasa lah ya. Karena menurut saya kalau seandainya bisa dikatakan naik, kalau Bitcoin itu sudah di atas 70.000 ya. Dan sekarang kalau kita lihat Bitcoin sekarang masih di harga 69.400-an ya. Tapi kenaikan cukup signifikan teman-teman, hampir 2%, 1,96% ya. Tapi untuk performa Bitcoin teman-teman untuk di tahun ini tetap masih positif ya, masih jauh sekali ya, jauh sekali positifnya ya. Oke, di sini koin Ondo kalau kita lihat di sini ya terjadi kenaikan 0,26% teman-teman ya, sedangkan Matic ya naik 1% ya. Banyak yang cut loss kemarin kemungkinan agak nyesel sih ya, karena recover lagi nih ya. Baby Bong 4% ya, Shiba juga naik, PP juga naik ya. Lumayan PP ya 4% ya, 4,05%. Yang di sini signifikan belum ada ya, ya namanya juga recover lah ya, atau ya baru-baru nanjak lagi nih. Kemarin saya pikir teman-teman ya mungkin akan terjadi penurunan yang lebih ya, atau bisa dibilang ya mungkin ini akan jungkir terus. Ternyata tapi enggak teman-teman ya. Ada berita terbaru ya, kita kan sekarang lagi berpikir terkait apa ya, suku bunga Amerika Serikat ya, event-event di bulan April ini lumayan banget, lumayan banyak ya. Tapi yang ditakutkan adalah kenaikan suku bunga ya, dan CPI-nya atau Consumer Price Index-nya untuk di Amerika, katanya kalau seandainya terjadi terburuknya Bitcoin itu akan jungkir lagi ya. Tapi tidak dengan PP Coin teman-teman, karena saya akan bawain update-nya. Tapi kita akan lihat price-nya dulu ya, atau kita cek bentar lah ya untuk di candle-nya. Untuk di chart ini teman-teman ya, kalau kalian nonton video PP saya terakhir ya, ini gambar saya ini sudah saya buat sejak ya minggu kemarin ya, di video terakhir PP saya kalian bisa lihat. Jadi ini saya belum edit lagi, dan benar saja teman-teman ya, dia berhasil melewati support yang ini ya, yang saya hitung ini sebagai support awal. Teman-teman lihat di sini, ini support awal menurut saya. Kalau seandainya menjebol ini ya, kemungkinan harga akan bereaksi turun ya. Ini saya ambil time frame 4 jam sekali lagi ya. Jadi hitunglah ini dalam beberapa hari, let's say seminggu yang lalu lah ya. Kalau kita berbicara seminggu yang lalu teman-teman ya, kemungkinan akan terjadi rebound karena dia berhasil menjebol titik support awalnya ya, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita ambil titik support paling berbahaya kalau dijebolnya teman-teman ya, kita lihat yang inilah. Ini saya sudah lingkari bulat ya. Saya tunggu di situ tapi dia nggak nyampe ya. Andai kemarin ya, waktu terjadi koreksi lumayan besar ya, andai kemarin koreksinya bisa melewati garis support paling terendahnya ya teman-teman, kemungkinan besar akan makin anjlok ya, kira-kira seperti itu. Tapi kali ini tidak kena teman-teman ya, kalau kita lihat sini nggak kena ya, dan langsung mantul di sini ya, di sini langsung mantul ke atas. Jadi kemungkinan besar ya kita akan merasakan harga PP lagi di angka 8511 ya. Sekarang itu di 7058, dan saya coba cariin atau bandingkan dengan artikel terbaru ya. Ada artikel terbaru terkait 1 bulan price prediction PP ya. Saya akan coba pair sama news ini dengan technical analysis yang saya buat ini. Tapi sekali lagi ya, technical analysis menurut saya ya biasa-biasa saja ya. Saya nggak terlalu percaya juga ya, walaupun ya apa ya, banyak orang yang menggunakan ini, karena sekali lagi menurut saya 95% itu news ya. Ketika bad news ya semua jungkir ya. Tapi untuk saya pribadi, saya akan tunggu PP itu di 8442 teman-teman ya, karena ini lompatan akhirnya ya menurut saya untuk menjebol harga-harga tinggi berikutnya ya. Di sini saya siapin berita ya. Harga PP ya untuk 30 hari ke depan ya, dari 6 April teman-teman sampai di 5 Mei ya. Di video terakhir kemarin saya update ya, video terakhir PP ya. Saya update itu sekitar harga untuk di April ya. Tapi ini saya update lagi karena harganya itu sampai di 5 Mei. Di 5 Mei, tanggal 5 Mei, kemungkinan ya harga PP itu naik 222% ya dari hari ini ya.
Jadi teman-teman patut garis bawahi ya. Ini kemungkinan harga PP akan naik 222% di em, sampai bulan Mei maksimal. Ataupun kalau tidak terjadi di sekitar tanggal 5 Mei ya, kita ambil kotornya saja ya, atau paling paling enggak lah ya di bulan Mei ya. Jadi bisa dibilang bulan Mei harga PP itu lompat 222% ya. Tapi kita kembali lagi nih ya, semua prediksi itu bisa meleset ya. Bisa saja kena, bisa saja lebih dari 222% ya. Itu kenapa ya sampai saat ini pun saya belum pernah ketemu orang yang memprediksikan harga kripto apapun itu yang 100% bisa kena ya. Palingan ya kalau kena ya paling nggak tepat gitu loh ya, nggak tepat. Contoh ini kalau naiknya 220% ya, kalau positifnya naik sekitar 50% saja ya saya sudah bisa mengatakan ya itu positif ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk prediksi-prediksi selanjutnya ada yang lebih jauh lagi ya. Ada yang lebih jauh prediksi-prediksi selanjutnya, tapi saya nggak mau lompat ke yang lebih jauh atau ke sampai beberapa tahun ke depan. Tapi kalau kita berbicara untuk masa depannya PP, saya tetap yakin teman-teman ya, karena PP ini bisa dibilang apa ya, independen lah ya, indie ya, nggak ada yang ngurus, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang apa, bahkan nggak ada yang lock-lockan ya, lock LP lain-lain untuk lock tim dan lain-lain, malah mereka burn teman-teman, atau mereka bakar ya. Dan kalau kita berbicara supply, teman-teman tahu ya, PP Coin ini supply-nya lebih rendah daripada Shiba Inu. Jadi kemungkinan untuk ke Rp1 bahkan lebih itu bisa ya. Apalagi kita tahu harga PP itu tertingginya ya teman-teman ya, tertingginya harga PP waktu itu kalau saya nggak salah itu di harga 29 ya. Kalau saya nggak salah ya, coba ya. Bentar ya. Oke, untuk updatean kali ini ya, sorry ya, saya koreksi bukan di 29 tetapi di ini belum update ya. Sekali lagi coin market cap ini belum update karena harga tertinggi sepanjang masanya masih dihitung sebagai 4010 ya. Setahu saya kemarin sempat jebol, sempat lewat dari 4010 ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau Shiba bisa ke 1,2 rupiah sampai 1,4 rupiah dengan supply yang begitu banyak ya, eh, apalagi PP ya, PP kemungkinan bisa menjebol Rp1 ya. Tapi untuk price ya, saya nggak berbicara masalah kualitas. Kalau kita berbicara kualitas, otomatis Shiba masih kualitas paling bagus ya di antara meme coin manapun ya. Ya, dari antara meme coin manapun, meme coin ya garis miring ya, dalam tanda kutip lah ya, meme coin yang harga micin ya. Meme coin banyak teman-teman, seperti Dogecoin ini meme kan, ini meme coin tapi harganya kan bukan micin ya kan. Untuk di sektor meme dan micin saya tetap mengungguli Shiba lah ya dibanding PP, karena dari segi apa ya, dari segi kinerja, segi project dan lain-lain. Tapi PP ini selalu bisa, menurut saya pribadi ya, selalu bisa menjadi kuda hitam ya, karena dia ya independen ya, orang bisa ngepam dia tiba-tiba ya, karena nggak ada yang ngatur ya, orang bisa tiba-tiba aja ngedam market, ngepam market bisa karena nggak ada yang ngatur ya, kira-kira seperti itu. Enaknya PP itu sih. Dan kalau kita lihat untuk 7 hari terakhir ini PP terjadi koreksi 13%. Untuk di Shiba Inu ya, kalau kita lihat berapa ya? Shiba Inu hanya 7% ya. Jadi kalau kita lihat untuk kenaikan penurunan ya, masih Shiba Inu yang lebih sedikit ya, kira-kira gitu. Tapi untuk supply, sekali lagi PP menang supply teman-teman, dan menang manajemen sih menurut saya, karena manajemennya saking bagusnya nggak ada yang ngurus ya kan, kira-kira gitu. Oke, jadi itulah menurut saya teman-teman ya untuk update PP Coin di video kali ini teman-teman ya. Semoga ini bisa jadi acuan, jadi apa ya, minimal jadi berita tambahan lah ya buat kalian semuanya ya. Dan saya selalu harapkan kalian tuh kalau dapat berita-berita, kalian cari lagi berita pembanding ya. Apalagi buat kalian yang ingin langsung terjun ke PP atau terjun ke market kripto ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Sampai di sini, nanti saya akan update lagi. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.